Kali ini kita akan membahas tentang cerita dari Bahtera Nabi Nuh. Di manakah Nabi Nuh itu membuat bahtera segitu besarnya dan segitu indahnya? Kayu Nabi Nuh memang kayu jati. Kayu jati memang berasal dari Jawa. Di mana Pulau Jawa itu? Kita akan membahasnya dalam sisi Asa Dua Dunia. Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Ki Ae dalam Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Kali ini saya akan membahas tentang kota Saranjana yang menurut cerita-cerita yang tersebar dalam media sosial maupun dalam berita-berita apapun, itu dikatakan bahwa kotanya sangat maju tapi tak pernah bisa ditemukan ataupun diketahui dengan mata telanjang. Jadi secara literatur dari tim Asa Dua Dunia sudah dicari-cari dari beberapa literatur bahwa kotanya itu memang berada di daerah Kota Baru, yaitu di daerah Pulau Laut Kalimantan Selatan. Dan menurut literatur itu belum ada yang menyebutkan bahwa titik pastinya itu di mana. Karena di Pulau Laut di Kota Baru itu sangat luas. Ada yang bilang pusat kotanya berada di Kota Baru sendiri, ada yang bilang di Desa Oka-Oka, juga ada yang bilang di Teluk Tamiang. Jadi memang ada 3 tempat menurut literatur. Dan dari sejarah yang pernah ditulis, Kota Saranjana itu kayaknya pernah ada bentuk fisiknya. Pernah ditulis oleh Solomon Muller tahun 1845, yaitu yang pertama menulis tentang Kota Saranjana. Tahun 1845 dia menulis berada di Kota Baru situ, Kota Saranjana. Sedangkan di peta yang pernah dibuat Belanda tahun 1865, di peta Belanda tersebut ada daerah yang namanya Tanjung Saranjana. Posisinya sama, berada di Pulau Laut. Jadi Pulau Laut itu memang berada di Kalimantan Selatan. Kota Saranjana sebenarnya itu kalau kita lihat sekarang itu memang sudah nggak ada bekasnya. Mungkin dulu pernah ada kota di daerah situ, sangat kota yang agak maju ya, agak maju karena memang itu terhubung langsung dengan Selat Sulawesi. Sulawesi itu lautnya memang dalam dan memang bisa dilalui oleh kapal-kapal besar. Yaitu merupakan daerah Pulau Laut itu berada di ujung selatan daripada Pulau Kalimantan. Kalau emang dulu dimungkinkan, memang dulu jadi pintu dagang untuk daerah-daerah wilayah di pesisir Laut Jawa. Jadi kapal-kapal besar yang dari Laut Pasifik maupun Laut Cina Selatan itu memang bisa masuk melewati Laut Sulawesi. Tapi sebenarnya kota tersebut benar-benar ada apa enggak ya? Benar-benar maju apa enggak? Nanti akan kita bahas dalam Asa Dua Dunia. Dari sudut pandang Asa Dua Dunia itu bagaimana? Mari kita ikuti berikut ini sudut pandang dari Asa Dua Dunia. Sekarang menurut pandangan dari Asa Dua Dunia, kalau kita sering berlatih meditasi, kita akan bisa melihat sebenarnya kota Saranjana itu ada apa tidak. Kalau mau saya hubungkan dengan masa lalu dan sejarah yang sangat fenomenal tentang Atlantis, jadi memang bisa dikatakan bahwa kota Saranjana itu memang ada dan eksis sampai sekarang. Jadi hubungannya memang dengan Atlantis, jadi negeri yang hilang. Apa sih korelasinya kota Saranjana dengan Atlantis? Jadi kalau mau saya runut ke zaman dahulu, memang itu berhubungan dengan bangsa Lemuria juga, bangsa yang sangat maju zaman dahulu, yang hilang juga beserta wilayahnya di negeri Atlantis. Jadi negeri Atlantis yang sangat terkenal sekarang ini memang berada di Laut Selatan, dan itu memang tak kasat mata, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Begitu juga kota Saranjana. Jadi kota Saranjana itu memang berada di selatan Laut Jawa. Dia yang menghubungkan, boleh saya katakan merupakan pintu masuk sebelum ke negeri Atlantis. Jadi pintu masuk yang dalam ya, pintu masuk yang luarnya masih ada. Terkenal lagi yaitu kota Wentira, kan itu masih ada. Nah, memang dari Saranjana ini yang dekat dengan ibu kotanya Atlantis, yaitu pusat kerajaannya Atlantis dari laut di utara, yaitu Laut Pasifik sama Laut Cina Selatan.
Kenapa kotanya sangat maju ya? Karena memang penduduknya yaitu dari bangsa jin. Itu memang jin-jin yang sangat maju dengan pemikiran yang maju, peradaban sangat maju. Maka beberapa foto yang bisa menampakkan bahwa kadang itu karena energinya sangat kuat dan dia mempunyai teknologi sangat maju, dia bisa menampakkan di frekuensi mata kita. Jadi kota Saranjana punya kemampuan seperti itu karena teknologinya dia yang sangat maju untuk bisa menampakkan di frekuensi lain. Kalau boleh saya katakan seperti itu. Kalau kita mau mendalami untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa mempertajam mata batin kita dengan meditasi. Jadi kalau saya gambarkan, kota Saranjana itu teknologinya maju, kotanya sangat indah, wilayahnya memang nggak hanya sebatas di pulau laut, bahkan di wilayah lautnya yang di sisi laut Jawa maupun di sisi laut Sulawesi itu memang wilayah kota Saranjana, dan wilayahnya berbatasan langsung dengan kota Wentira. Kota Wentira juga wilayahnya sangat luas dan sangat kaya juga. Itu merupakan bagian dari negeri Atlantis. Beberapa orang mungkin nggak perlu meditasi, dia bisa melihat karena memang diperlihatkan sama bangsa mereka, di frekuensi matanya beberapa orang itu memang bisa menembus kota Saranjana. Itu benar yang dikatakan bahwa sangat maju, bahkan ada kendaraan itu sebenarnya di kota Saranjana itu kayak mobil cuman sudah terbang, bahkan menguasai teknologi yang kita katakan bisa aneh ya, kayak piring terbang itu sebenarnya bagi mereka itu adalah hal yang teknologi lama. Bahkan mobil terbang yang pakai pesawat itu adalah teknologi lama mereka. Mereka itu bisa pakai seperti skateboard tapi terbang, itu ada di sana. Karena peradabannya sangat maju, tingkat perekonomiannya sangat maju, mereka mampu mengembangkan teknologi yang kita katakan itu melebihi 1000 tahun dari kita. Kita baru bisa membayangkan animasi mereka sudah menciptakan hal itu. Tentang peradaban yang dulu pernah ada, memang benar. Dulu memang ada perkampungan yang memang dibantu dari kota Saranjana sendiri. Tentang perekonomiannya kita nggak bisa melihat langsung bantuannya, cuman pemukiman itu maju. Terus kenapa dilenyapkan? Ya karena bangsa kita dikuasai negeri asing. Setelah dikuasai negeri asing itu mereka akan melenyapkan itu semua. Kenapa? Ya karena itu mereka mau membantu kalau itu memang penduduk asli Nusantara. Bahkan penduduk Kalimantan berapa orang pun sering dibantu, dari mungkin beberapa warganya kota Saranjana itu sering bantu. Mereka sangat perhatikan itu semua, budaya itu mereka perhatikan. Jadi teknologi, kemajuan, juga tingkat perekonomian mereka itu jauh kalau kita mau bayangkan di negeri ini, Saranjana itu sebenarnya apa sih? Ya kayak Indonesia ini, Saranjana itu berada di pinggir. Jadi seperti kayak kota Surabaya kayak gitu, Semarang yang berada di pesisir. Jadi pusat kotanya Jakarta sebenarnya bukan di daerah situ. Itu hanya wilayah pesisir yang sangat kaya. Wilayah pinggir yang berarti sangat kaya. Itu memang pusat semua perekonomiannya ada di sana. Sementara cendekiawannya, teknologinya berada di Saranjana. Jadi orang nggak perlu heran ya kalau ada beberapa orang itu sampai bisa melihat kota Saranjana, karena mereka mengembangkan teknologi seperti itu untuk bisa diketahui beberapa manusia. Beberapa orang lihat itu. Sempat viral baru-baru ini, ada seorang wanita, dia berfoto-foto di situ dan ternyata belakang backgroundnya itu adalah seperti bangunan tinggi-tinggi dan sangat indah, sangat bagus. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dengan mata telanjang itu adalah bukit dan hutan yang memang nggak ada bentuk apa-apanya. Tapi kenapa di foto bisa menampakkan semua itu ya? Karena pada saat itu kalau saya lihat memang frekuensi mereka bisa merubah frekuensi udara. Jadi frekuensi mata, tangkapan kamera mereka itu bisa. Sebenarnya kalau mau memperlihatkan terus juga bisa. Cuman hal itu akan menimbulkan suatu takut orang itu salah memahami semua itu. Jadi akhirnya takutnya ada yang percaya bahwa itu memang nanti dipercaya dituhankan dikit, takut mereka. Karena sebagian besar penduduk Saranjana jinnya itu adalah jin muslim, dimana dia sangat menguasai ilmu yang diberikan oleh Allah. Bahkan apa yang dikatakan Al-Quran, mereka menguasai termasuk pengembangannya ke ilmu teknologi. Itu kelebihan kota Saranjana. Jadi pusat para cendekiawan, di mana mereka mencoba semua teknologi terbaru di dunia jin, dan ini berada di sana. Belum kita membayangkan apa sih bentuk teknologi zaman 10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan di manusia ini, mereka sudah bikin. Bahkan teknologi yang ada di sekarang, ada di dunia ini adalah teknologi kuno dari mereka. Mereka sudah tidak mempelajarinya. Jadi mungkin secara asa dua dunia ini, kota Saranjana itu sudah mengembangkan teknologi molekul.
Dari energi yang mereka menciptakan energi untuk bisa merubah molekul yang menurut kita padat. Mereka bisa merubah bangunan mereka menjadi sesuai dengan frekuensi kita. Frekuensi kita kan, kita katakan beton, tanah itu padat bisa kita pegang. Padahal di mereka punya bangunan yang nggak bisa kita pegang. Nah, sementara ini di kota-kota dalam jin mereka, yang lainnya belum ada yang bisa mengembangkan sampai ke sana. Di kota Saranjana, dia bisa merubah molekul dari molekul yang tidak bisa kita pegang, yang halus, yang mungkin berbentuk seperti udara, hanya panas dan dingin yang kita rasakan. Mereka itu bisa merubah menjadi molekul yang padat. Jadi teknologi mereka itu bisa merubah molekul ion itu bisa kita mereka jadi padat seperti frekuensi di alam manusia ini. Padahal mereka kan berada di alam lain ya, alamnya jin ya, boleh saya katakan ya, terbuka aja. Mereka di alamnya jin tapi dia bisa merubah itu. Jadi di sana kalau mau sebenarnya mereka itu bisa menghancurkan emas maupun uang itu jadi molekul yang halus yang nggak bisa kita pegang. Dan mereka pun bisa mengembalikan itu menjadi bentuk padat fisik. Dan mereka menguasai teknologi itu tuh. Kalau mungkin dunia jin lain itu masih bentuk molekulnya masih kecil ya, kayak keris, mungkin kepingan emas. Kalau mereka itu bisa bentuk gedung, bahkan rumput, bahkan air yang mereka haluskan bisa dibentuk lagi ke air di dunia kita. Itulah kelebihan kota Saranjana. Mengapa dia bisa sampai merubah ya dalam air laut, dia bisa menguraikan oksigen yang terkandung di molekul air laut itu bisa mereka ambil. Kalau itu dikembangkan, dibocorkan ke dunia kita ya pasti teknologi kita sangat maju lah. Dia bisa meringankan badan manusia untuk terbang bersama angin itu bisa. Hanya dengan memberi satu semacam alat yang ditempel ke tubuh itu, orang itu bisa terbang. Jadi microchip lah, mikro sekali. Alatnya mereka sangat mikro, super microchip. Energi itu terus untuk listrik ya, listrik itu masih gunakan pembangkit, menggunakan panas bumi. Mereka itu bisa merubah dari udara berhenti pun bisa timbul energi listriknya, bisa mereka timbulkan. Jadi kalau mau kita belajar go green harusnya kita belajar ke mereka. Mungkin itu sekilas yang bisa saya tambahkan tentang apa sih keistimewaan kota Saranjana. Jadi situ keistimewaan kota, tempat para peneliti dan ilmuwan bangsa jin, dan mayoritas penduduknya adalah jin muslim. Karena dasar mereka tetap menggunakan kitab suci Al-Quran dan mereka pelajari lebih dalam dan mereka kembangkan. Saya katakan mungkin 10.000 tahun kalau kota Saranjana, kalau bangsa jin lain mungkin 1.000 tahun lebih maju. Kalau Saranjana bisa 10.000 tahun dari bangsa manusia. Itu yang bisa saya gambarkan tentang kota Saranjana. Untuk lebih jelasnya, wilayahnya tadi kan sudah saya jelaskan semua. Ada mereka teknologi laut, darat, dan udara ada di gambaran-gambarannya. Untuk mungkin beberapa orang ingin ngerti sebenarnya gimana ya silakan belajar. Kita belajar meditasi untuk memperkuat mata batin kita, untuk melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi belajarlah meditasi, mulailah mengenal ilmu warisan leluhur kita untuk lebih mengenal dunia lain, dunia yang sebenarnya tak bisa kita lihat dengan mata telanjang tapi perlu kita perhatikan juga. Mungkin gambaran dari saya tentang kota Saranjana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Asa, wah dunia.